posisinya gitu. Aduh, gue pikir gue mati. Tapi pas gue bangun, karena warnanya kan hijau gelap kan, jadi gue nggak bisa. Kalau transparan mungkin gue bisa ngeliat lah, tapi ini kan enggak, yang itu gue harus singkap gitu. Begitu gue buka order, apalagi gitu kan dalam hati itu, aduh gue istighfar. Nah pada saat gue mau turun tangga mau balik, otomatis kan gue harus ngeliat ke sana tuh, iya kan, gue harus ngeliat ke sana tuh. Begitu gue muter, Abang, ini udah. Oke. Balik lagi di Sekenanya Project, tempatnya ngobrol asik. Sekenanya Horor pada malam hari ini masih menceritakan tentang pengalaman dari Bang Ramis, ya. Yang mana di part sebelumnya Bang Ramis sudah menceritakan beberapa pengalamannya semasa ia masih aktif sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Oke, tapi sebelum dimulai, buat teman-teman yang belum nonton part satunya, ya, ditonton dulu tuh, yang itu tuh. Kalau udah ditonton part satunya, baru kalian tonton yang ini, part 2-nya. Kalau kalian tonton yang ini duluan, nanti kalian gak paham jalan ceritanya. Oke? Tapi sebelum dimulai, buat teman-teman yang punya pengalaman horor yang nyata, boleh kirim atau share ke kita lewat DM Instagram Sekenanya Project di bawah ini. Langsung DM aja. Atau mungkin kalian mau kirim via email karena ceritanya lebih panjang mungkin, atau mau cerita lewat VN, bisa langsung kirim aja ke email di bawah ini. Oke, langsung aja kirim ke email di bawah ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah selalu dukung channel Sekenanya Project, ya. Terima kasih yang udah selalu dukung dari awal sampai hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas. Dan gak lupa juga kita ingetin terus support channel Sekenanya Project dengan cara like, comment, dan subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya, biar kita juga makin semangat bikin konten-konten selanjutnya. Oke, udah siap? Abang, udah siap semuanya? Kalian udah siap? Oke, kalau udah siap, ini dia Sekenanya Horor malam hari ini. Kita mulai. di situ gue nggak takut, gue cuma bilang gue bisa ngeliat kuntilanak ya, posisinya gitu, gue bisa ngeliat kuntilanak ya. Dia ketawa, begitu dia ketawa, dia cabut. Itu posisinya gue tuh mau ngejar dia, tapi nggak bisa gerak. Dan posisi gue tuh kayak celentang tidur gitu, itu nggak bisa gerak sama sekali. Nah, pintu gue kan pintu kayu gitu, itu dia ngedobrak. Gue pikir yang ngedobrak itu adalah si yang perempuan tadi. Ternyata bukan. Ternyata yang ngedobrak gue itu kayak selendangnya warna hijau. Itu gue masih ingat banget, selendangnya warna hijau, ada rias-riasan kayak pinggir-pinggirnya tuh kayak emas-emas gitu, riasan itu ngelilit ke leher kayak uleran jalan gitu, ngelilit ke leher. Itu gue baru tuh ngerasain kayak yang nyesek, bener kayak dicekek gitu. kayak bener-bener kayak dicekek, seadanya nyesek banget. Itu nyesek banget. Akhirnya gue baca istighfar, gue pikir gue mati. Tapi pas
mimpi juga bukan, karena gue ngerasain banget. Ya mungkin bisa jadi rekan kali. Mungkin bisa jadi repan. Jadi pas bangun masih terasa. Masih terasa. Itu apa ya, dahaga gitu, kayak Haus. yang haus, kering tenggorokan, kering banget tenggorokan, kayak aduh, yaudah akhirnya karena tenggorokan kering gue minum. Pas pagi setelah kejadian itu leher gue tuh gatel, nggak biasanya, maksudnya gue nggak biasanya ngalamin. Gatalnya di kulit atau di Kalau bagian dalam? orang apa ya, kalau orang gatel karena biang keringat, mungkin kalau keringetan aja kan baru gitu. Cuma nggak, kondisi kamar pakai AC tuh masih yang kayak gitu, dan itu masih terjadi sampai sekarang. sampai sekarang masih. Sampai sekarang itu gitu, kayak yang gatel-gatel gini. Itu kalau udah datang itu nyeseknya minta ampun, nyesek banget. Oh, efeknya bukan cuma di kulit. Efeknya bukan cuma di kulit, jadi kayak apa ya, kayak seluruh badan gitu. Tapi yang paling gatel tuh di sini, di leher. Itu kayak gini. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Tapi pernah sempat nanya atau pernah berobat? Pernah. Gue ngalamin, gue pikir kan karena mungkin badan gue yang emang waktu itu gue belum bersih gitu kan, gue pikir seperti itu. Tapi ternyata itu berlangsung selama beberapa hari. Setelah 3 hari gue ngerasain kayak gitu, kayaknya wah ini gak beres nih. Akhirnya gue datang ke salah satu kayak guru gue lah, guru spiritual gitu kan, gue datangin, dan dia cuma bilang gini, itu ular, dan dia bilang itu ular. Dari yang tadi pas Ular. kita nyebutnya mimpi lah. Dari yang mimpi, Padahal di mimpi itu kan bentuknya selendang. selendang. Itu ular yang ngelingkarin di, makanya tuh gue tuh kayak ya ketika gue gatel tuh kayak bersisik gitu. Gitu. Waktu ya itu ya, sekarang udah nggak kayak dulu gitu. Cuman Cuma efek waktu itu gatel ya. efek gatel itu tuh kayak yang kayak gue begini tuh kayak yang kayak ketombe, ngerti nggak sih? Iya. Kayak ketombe, Kayak kayak kering. kulit kering gitu. Nah, itu gue sempet beberapa minggu itu gue ngalamin itu. Sebelum gue ke guru spiritual gue ya, diobatin, ya udah akhirnya mulai ngilang. Maksudnya nggak sesering dulu. Kalau dulu tuh biar kata gue lagi biar kata gue lagi duduk atau misalnya gue lagi ngapain dan Tiba-tiba kalau dia gatel lagi lagi. muncul tuh langsung, dan gue nggak sadar. Bahkan ada beberapa teman gue tuh yang bilang, apaan sih gara-gara leher mulu, kayak gatel banget, gatel Sampai sekarang masih. sampai sekarang. Tapi yang efek kering sisik Kering itu udah enggak, cuma gatal aja. cuma gatal aja. Seseknya udah enggak, udah enggak, cuma gatal aja, gatal. Nah itu gue kalau sekarang kemana-mana tuh gue selalu prepare bawa kayak minyak gosok gitu loh, buat ngilangin buat ngatasin. ngatasin gatal gitu. Tapi selepas dari, maksud gua kejadian yang di aula tadi yang anak-anak ngadain acara, mereka itu kan pasti nggak tanpa sebab dong ya, minta bersihin. Iya. Sama lu, maksudnya berarti emang lu ya mas bisa ngerasain gini-gini tuh udah dari lama kah, atau emang ada kan kalau kita nyebut kadang orang yang bisa ngerasain hal kayak gini tuh punya keturunan. Oh, iya. Atau dia apa kayak gitu, maksudnya spontan aja bisa ngerasain pas dimulainya tuh sejak apa gitu. Kalau dibilang bisa atau enggak, gue tuh random. Jadi kalau pas lagi ditongolin ya ditongolin, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau misalnya enggak yang kayak orang yang ini di sini ada apa, terus tiba-tiba dia langsung bisa ini, enggak. Gue tuh enggak kayak gitu. Gue tuh kayak yang tiba-tiba aja gitu. Tek, oh ya ini ada. Tek, oh ya ini ada. Tek, oh ya ini ada.
dicari gitu. Misalkan ada kejadian kenapa dia dicari, karena emang dia basicnya pun ada kan gitu ya ibaratnya. Ahli hasil dari meditasi misalnya gitu. Enggak ada sih sebenarnya. Mungkin kalau dibilang keturunan gue juga nggak tahu ya. Kalau keturunan gue nggak tahu. Tapi mungkin ya entah mungkin kakek gue Karena kan gitu kan. Karena kan mungkin ya nggak mungkin tanpa sebab lah mereka asal minta tolong bersihin ke orang biasa gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Maksudnya kejadian kayak gini tuh berarti pernah atau enggak beberapa kali ngalamin kayak gini bisa. Oh, kalau itu biasanya kalau ada orang yang kesurupan. Jadi ada orang yang kesurupan gitu kan. Pas ada gue gitu, ya gue coba buat bantu. Tapi bukan berarti gue bisa. Kayak ada yang ngasih tahu aja gitu loh. Oh, bukan yang emang berarti nginget, oh ini katanya kalau ada kesurupan harus gini. Harus gini. Enggak. Itu random. Jadi kayak ada yang batin gue nih, kayak ada yang ngasih tahu gitu. Harus baca apa. Nah, kalau misal ditanya harus baca apa, gue tuh hafal bacaan yang disuruh. Walaupun sebelumnya gue nggak tahu ini bacaan apa. Oh, pas kejadian suruh baca itu di depan yang kesurupan, itu apa? Tiba-tiba aja gitu ada di kepala gue baca. Tanpa ada dihafalin dulu segala macam, nggak sama sekali. Berarti emang kayak ada yang ngasih tahu gitu. Ada yang ngasih tahu. Kayak cuma misalnya air putih sama garam, udah gue suruh minumin aja gitu. Ada medianya. Iya. Itu kayak gitu. Misalnya nih, nggak gue bacain, cuma ada air putih sama garam, gue cuma minta air putih garam deh. Terus gue suruh minumin tuh ke orang yang kesurupan. Ya udah, sadar. Jadi nggak yang wah ini harus ada tata cara, ini harus di apa namanya? Ya biasanya kan ada yang jempol kakinya yang harus ditekan gitu kan. Gue enggak, batin aja. Maksudnya kayak oh ya ada yang ngasih tahu batin nih. Dan nih lu kayak gini, lu kayak gini. Berarti tiap kasus itu beda-beda cara. Termasuk pada saat netralisir itu ya. Pada saat netralisir itu juga senior gue minta. Jadi senior gue minta tolong. Gue nggak tahu, mungkin dia bisa ngeliat atau gimana ya. Cuma dia itu nggak minta tolong ke gue buat lo bantuin gue. Nah ketika dibantuin buat ngomong ritual itu, gue nggak tahu gue harus ngapain. Tiba-tiba aja sih ada gitu. Nah itu kan secara kita ngomong garis besarnya, maksudnya gimana lu ngadapin yang emang berhubungan dengan media gitu kan, kayak yang tadi ngebersihin lingkungan lah, ngebersihin aula, terus juga orang yang kemasukan. Kalau yang gitu-gitu kan mungkin banyak lah ya, yang kejadian yang lo alami di situ. Kalau yang dari diri lu sendiri gitu maksudnya lu ngalamin ini tuh bukan yang buat orang kesurupan, buat bersihin suatu tempat, kayak yang emang ya langsung emang buat lu gitu, yang emang kejadian kayak di situ lu nggak ada niatan kayak gitu, nggak ada niatan buat bersihin suatu tempat, nggak ada niatan buat kayak orang kesurupan ngeluarin segala macem. Ini yang emang pure lu nggak ada niat apa-apa, biasa aja, tapi ada tiba-tiba Ada sih. masih di lingkungan kampus ya, Masih ada. Waktu itu gini, kebetulan kan gue tuh ikut di kegiatan kemahasiswaan kerohanian ya, kerohanian Islam kan. Nah, gue itu salah satu pengurus dari musola. Nah, musola di kampus gue itu adanya di lantai 5 paling atas. Lantai 5 paling atas di pojok. Pokoknya setelah musola tuh udah gak ada apa-apa lagi ya. Pokoknya mentok udah ruangan paling mentok ruangan itu doang. Jadi waktu itu sama lagi Kamis malam Jumat juga. Jumat malam Sabtu, sorry. oh Jumat malam Sabtu. Tapi ini kejadian Jumat malam Sabtu.
setelah komentasan itu udah misalnya udah 6 bulan, udah lumayan lama lah baru gue dapet kejadian yang ini juga. Jadi posisinya Jumat malam kan, karena gue habis selesai kelas, jadi habis isya tuh gue ke atas sholat. Gue pikir masih ada orang. Biasanya kan habis isya tuh banyak orang-orang yang nongkrong tuh, kayak orang-orang televisi segala macam tuh banyak yang ini kan, karena kampus gue tuh gabung sama salah satu stasiun TV swasta kan. Jadi, ternyata begitu gue naik gak ada orang, sama sekali gak ada orang. Posisi jam berapa? Posisi jam 8-an. Jam 8 habis isaan jam 8-an. Tapi di bawah itu, karena posisinya di lantai 5 paling ujung musola, itu gue bisa ngelihat, kalau gue dari atas itu gue bisa ngelihat ada lapangan futsal. Oh, di bawah itu persis lapangan futsal. Persis di bawah tuh lapangan futsal. Nah biasanya Jumat malam tuh senior lah pada main futsal gitu kan, latihan lah mereka. Gue pikir aman lah, karena gue masih dengar masih ramai orang di bawah kan, belum sunyi. Jadi makanya gue ke dalam habis sholat isya. Kebetulan ada sekret kan, di situ tuh ada sekret. Jadi ada sekret kemahasiswaan untuk kegiatan kerohanian yang Islam itu. Di situ ada sekret. Nah sekret itu posisinya itu ada di luar, tapi masih dalam area musola. Gitu. Jadi ini musola. Terus di sini kamar mandi. Ini tempat wudhu cewek. Ini tempat wudhu cowok nih. Ini tempat wudhu cowok. Tempat wudhu cowok ya. Tempat wudhu cewek. Nah, ini kan jalan. Jalan ini kayak sebenarnya ini bukan jalan, karena ini ada ruangan dipakai buat sekretariat. Nah sekretariatnya itu ada posisinya di sini. Nah di sini tuh pintunya, ini pintu itu di sini. Nah ini sekretariat. Nah ini tangga, ini keluar. Nah ini di sini ini ada pintu yang dimana pintu itu tuh dulunya UKM. Dulu UKM itu adanya di atas. Tapi karena sekarang udah dibikin gedung baru, akhirnya yang di atas udah nggak pakai. Jadi di atas tuh ini tuh gudang. Dijadiin gudang. Nah, gue baru tahu kalau ini tuh gudang. Setelah kejadian yang gue alami pada saat ini, gue baru tahu kalau gudang. Nah, pada saat malam itu jam 8, gue habis sholat isya. Gue ketiduran di sekret. Pada saat gue ketiduran di sekret, pintu itu emang sengaja nggak gue tutup full. Jadi kondisinya pintu itu tuh bukan yang dorong atau tarik, tapi geser. Kondisinya pintu itu geser. Nah, pintu gue geser cuma setengah doang. Jadi kalau gue bangun atau ada kalau ada orang lewat tuh gue masih bisa ngeliat. Ngerasa lah, ada orang lewat segala macam, ada orang masuk gitu kan. Begitu gue ketiduran, gue nggak tahu lah, mungkin karena capek segala macam akhirnya ketiduran. Pada saat ketiduran tiba-tiba mendusin, bangunlah gue bangun. Pada saat gue bangun gue buka HP. Biasa gue langsung buka sosmed gitu ya, biasa ngecek Instagram, balas WhatsApp segala macam gitu. Gue buka. Nah kondisinya kan gue duduk persis sila begini ya, gue buka HP ini begini. Pada saat gue buka HP begini, itu kan pintu tuh di depan gue. Oh, ngadep ke pintu lu? Posisi gue tuh ngadep ke pintu, posisinya itu ngadep ke pintu. Tapi gue begini. Biasa kayak orang main HP gitu kan, gini. Nah, begitu main HP, kalau kita main HP, even gue tuh masih bisa ngelihat ke arah sana. Walaupun ada orang lewat tuh masih ada bayangan orang lewat tuh, masih jarak pandang kita tuh masih bisa ngeliat ke sana.
sholat isya gitu kan atau apa gitu. Tapi gue perhatiin setelah 5 menit ya, setelah 5 menit gue baru sadar gitu. Setelah 5 menit itu gue baru sadar kalau ternyata gue nggak dengar suara orang di dalam, terus suara orang wudhu atau suara pintu. Karena suara pintu musola itu karena pintu lama ya, jadi kalau dibuka tuh bunyi Ada suara berisiknya. ada suara berisiknya. Nah itu gue nggak dengar, itu setelah 5 menit ya gue nyadarin setelah 5 menit, dan gue baru ngecek jam. Posisi jam berapa? Posisinya pada saat itu jam 12 lewat 12.15 dan gue baru ngerasa hening. Lagi pula pun jam 12 siapa sih ya? Ya, lagi pula jam 12 siapa sih? Ya mungkin ada, mungkin biasanya security, tapi ini nggak ada sama sekali. Gue cek ke dalam. Pada saat gue cek ke dalam, sebelum gue ke dalam gue keluar dulu. Gue keluar, ternyata yang di main futsal ini udah nggak ada, Udah selesai. Gue masuk ke dalam, begitu gue masuk ke dalam, gue mau buka pintu itu musola, tiba-tiba suara air kayak orang wudhu. Tapi kalau orang wudhu itu kan biasanya ada ini, nggak suara pure air jatuh semua terus, ya? nggak jatuh semua terus kan, pasti ada ininya juga. Ini tuh kayak yang jatuh semua gitu. Biasanya kan ada seret kan, kita wudhu gitu kan ada. Nah itu enggak pure kayak orang buang-buang air itu gimana sih? Kayak dibuka aja keran Ya, biarin dibuka aja jatuh. keran biarin jatuh. Begitu gue mau buka pintu, mati cuy. Mati kan? Mati air Itu itu. sempat ngelongok ke arah dulu Mas. Kemana? Pas Iya, lu gua buka pintu. Mati. Begitu gue lihat, ternyata nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Disitulah baru gue mulai sadar. Udah mulai merinding kan waktu itu. Pada saat gue mau keluar karena habis ngecek itu nggak ada orang kan, ternyata pada saat gue mau keluar mau nutup pintu musola, gue dengar ada suara perempuan ngaji, suaranya bagus banget, ada. Gue kaget tuh, wah emang beneran perempuan. Gue masih positif thinking tuh, mungkin perempuan kali. Tapi kok perempuan, gue nggak mikir panjang, maksudnya pada saat itu gue nggak mikir panjang kalau misalnya wah ini perempuan yang masa iya sih perempuan gini-gini, gue nggak mikir ke situ. Yang gue pikirin adalah oh mungkin nih cewek lagi galau atau apa segala macem gitu kan, sampai ngaji gitu. Nah begitu gue buka pintu, gue penasaran dong, karena emang suaranya bagus banget kan itu cewek. Nah itu benar jelas suara. Jelas banget, ke kuping itu jelas banget. Begitu gue buka pintu, gue singkap tuh apa kayak hijab yang buat Pemisah. pembatas Perempuan itu, sama pembatas, iya. Karena warnanya kan hijau gelap kan, jadi gue nggak bisa, kalau transparan mungkin gue bisa ngeliat lah, tapi ini kan enggak, yang itu gue harus singkap. Begitu gue buka, oh udah nggak ada orang, suaranya hilang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Seadanya hilang, langsung kayak lu nyetel musik terus kemudian langsung dimatiin tuh langsung yang hening, tadinya Langsung rame hening itu lagi. langsung hening teng gitu. Ya. Dari situ gue cabut, gue beberes, gue amat deh, gue beberes, pintu belum gue tutup, gue cabut, loncatin tuh gue tangga. Gue nggak kayak orang salah turun tangga tuh nggak gini-gini, jadi dari satu tangga ini tangga 5, 4, 3, 2
begitu gue nyampe di tangga kedua, gue baru sadar Apa tuh? ternyata sepatu gue ketinggalan. Sepatu ketinggalan. Sepatu gue ketinggalan. Saking maksudnya Saking panik lah, saking gue panik banget. Di sepatu gue ketinggalan. mau naik lagi. Mau nggak mau, di situ gue mikir lah, gue dilema antara gue naik lagi atau gue lanjut balik. Akhirnya lu mutusin. Akhirnya gue mutusin untuk balik. tetap balik gua gitu. Balik gue balik untuk ke ngambil sepatu. Gue mutusin untuk balik. Udah gue bismillah deh, gue bilang gitu kan, bismillah lah, gue berangkat. Gue naik. Begitu gue naik, jadi posisinya ini di musola gue tuh ada kayak pelataran gitu loh di luar sini. Ini tuh kayak pelataran nih. Ini ada space. Terus ini rak sepatu dulu. Ini rak sepatu ya. Ini rak sepatu. Ini rak sepatu. Nah ini tangga. Ini tangga. Ini tangga. Nah, ini rak sepatu. Rak sepatu gue tuh naruh rak sepatu kan di atas. Tepat di paling atas tuh gue naruh rak sepatu. Kalau misalnya begitu gue mau ngambil sepatu gue, otomatis ketika gue ngeliat itu tuh jarak gue tuh masih bisa ngeliat ke kanan sama ke kiri. Walaupun Masih pandangan sudut gue pandang. ke depan ya, walaupun pandangan gue ke depan, gue masih bisa ngeliat ke kanan sama ke kiri. Gue masih bisa ngeliat pada saat gue ngambil sepatu itu begini kan, gue ngeliat di kanan gue tuh kayak dibilang apa ya, kayak bayangan gitu, asap atau kabut juga bukan, tapi kayak bayangannya emang benar ngebentuk orang. Itu sempet diem beberapa detik, karena posisinya gue apa lagi gitu kan, dalam hati itu aduh apa lagi, udah istighfar. Nah pada saat gue mau turun tangga mau balik, otomatis kan gue harus ngeliat ke sana tuh, ya kan, gue harus ngeliat ke sana tuh. Begitu gue muter, langsung ada pada depan, tapi jaraknya dia jauh, lumayan jauh. Itu gue nggak pakai mikir, gue langsung turun ke bawah. Asli gue turun ke bawah. Tapi sempat pas lu lihat itu sempat kelihatan jelas apa tuh lagi? Belum kelihatan jelas. Cuma sosok aja gitu. Cuma sosok aja, kurang lebih tingginya 2 meter. Terbalik langsung turun. Langsung cabut balik. Begitu gue balik, besoknya malamnya itu gue dimimpiin ternyata orang yang lalu datang ke mimpi gue pada saat malam itu gue ditongolin, yaitu dia salah satu penjaga di area kampus. Jadi dia penjaga area kampus, dia ngasih tau gue kalau misalnya tempat yang di pelataran ini kotor, jadi gue harus ngebersihin. Kayak dia ngasih negor secara nggak langsung buat itu bersih. Jangan cuma ditempatin doang, tapi dibersihin juga gitu. Makanya kan akhirnya gue tuh sama temen-temen langsung mindahin rak sepatu ini kan, langsung gue beresin tuh semua pelataran di situ. Karena udah dikasih tahu. Dan si orang ini juga yang ngasih tahu gue di mana letak-letak atau tempat-tempat di kampus gue yang emang ada seperti itu. Oh, dia ibarat kata emang dia yang megang. Iya, Penjaga. kayak dia penjaga Penjaga di area kampus. Makanya dia tuh ngasih tahu gue kalau misalnya ketika ada orang yang kesurupan atau gue digangguin sama makhluk-makhluk yang ada di sekitar, suruh sebut namanya. Dan mungkin gue adalah satu dari sekian banyak mahasiswa yang tahu nama asli itu tersebut. Dan kayaknya orang-orang tertentu aja dia ngasih tahu namanya siapa, BIN-nya siapa, dia ngasih tahu detail banget. Jadi kalau misalnya kayak kita
jelas gitu. Makanya ketika ada kesurupan di kampus tuh setelah kejadian itu gue cuma sebut namanya dia doang. Jadi seakan-akan kayak ngasih tau makhluk kalau gue nih kenal sama yang penjaga ini. Berarti yang si penjaga ini emang niatnya ngasih tahu sekedar kalau kayak misal kita nggak yang kompleks di suatu tempat aja gitu ya, kayak seakan-akan kalau kita emang di tempat itu ya tetap harus jaga tempat itu gitu. Jangan yang cuman Nempatin aja. terus udah kita tinggal kayak gitu kan. Berarti yang kedua ini termasuk yang pengalaman yang lo ceritain kedua ini termasuk yang bukan yang membawa efek ke diri lo gitu. Nah, setelah setelah gue ketemu sama itu orang, itu ngaruh juga sama ini. Ngaruh juga. Jadi ini gue tuh udah nggak terlalu kayak dulu lagi gitu. Maksudnya kayak yang ya mungkin ya waktu itu kan hampir beberapa jam itu gue tuh kan gitu harus ngerasain gatel. Nah setelah guru spiritual gue yang sisik-sisik itu hilang, nah baru kemudian ketemulah sama si orang tua ini, penjaga ini. Iya, penjaganya ini, penjaga kampusnya gitu kan. Nah itu baru nggak sesering yang seperti dulu. Kalau dulu kan masih setelah sisik hilang tuh sehari itu pasti nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya setelah ketemu orang tua itu bisa 2 atau 3 hari, bisa kayak nggak sering-sering udah banget lah. mulai Udah mulai berkurang lah gitu. Efek-efek itu walaupun udah mulai berkurang. masih kadang ada aja. Ada, masih kadang suka ada. Itu sih yang gue rasain ya. Makanya kalau misalnya disuruh ritual lagi atau gue nggak berani itu. Udah cukup lah ya. Cukup lah. Nggak berani gue. Nggak berani. Ya walaupun ibaratnya ada orang bilang ada keturunan lah atau ada yang jagain gue lah segala macam, tetap aja gue nggak berani buat ngelakuin itu lagi karena resikonya ya parah banget. Ya, karena kan resikonya lu benar-benar ke fisik sendiri. Dan ini baru gue kasih tahu dan baru gue ceritain sekarang. Oh baru menunjukkan. Baru ini gue ceritain sekarang. Itu selama gue kuliah sebelum lulus gue nggak bakal ceritain. Lu pendem aja sendiri. Gue pendam sendiri. Karena gue takutnya banyak orang yang bilang, wah ini akal-akalan gue aja gitu, biar gue dikasihanin, biar gue nih dibilang gimana segala macam karena udah bantuin, padahal enggak. Itu sempat gue alami. Oke, itu tadi pengalaman dari temen kita Mas Rami selama di kampus. Mungkin masih banyak ya Mas, cuman sekiranya kita ngambil garis besarnya cukup ya, karena udah lumayan panjang juga cerita dari Mas Rami, cukup jelas. Mungkin teman-teman, sekiranya teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama atau ada kisah-kisah yang serupa, mungkin bisa sharing-sharing ke Instagram kita biar kita enak juga sih. Bareng udah mulai enak juga Mas Rami, kayaknya udah mulai ada ini kali mengingat masa lalu jadinya. Buat teman-teman nggak lupa kita ingetin lagi biar kita makin semangat bikin kontennya, jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Oke. Sekenanya horor malam ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di sekenanya horor berikutnya. لا تجري